Buah iblis Mythical Zoan merupakan buah iblis yang bisa dikatakan langka dan memiliki efek kekuatan yang luar biasa bagi para pemakannya. Buah ini telah dianggap oleh masyarakat sebagai legenda atau mitos yang telah dikaitkan pada suatu hal seperti kepercayaan yang telah ada pada zaman terdahulu. Dan di video kali ini, Paradox akan membahas beberapa buah iblis Mythical Zoan dari hierarki yang terendah sampai yang terkuat. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Buah iblis Tori Nomi, model Phoenix. Marco merupakan salah satu mantan dari bajak laut terkenal yang memiliki posisi sebagai komandan divisi utama di bajak laut Shirohige. Dia dikenal sebagai Marco the Phoenix dikarenakan memiliki kekuatan buah iblis yang dapat merubah dirinya menjadi seekor burung Phoenix. Buah iblisnya tersebut telah diketahui bernama Tori Nomi, sebuah buah iblis yang bisa dikatakan sebagai buah iblis yang sangat legendaris. Tak hanya dikategorikan sebagai buah iblis yang sangat langka, buah iblis milik Marco ini juga masuk pada jenis Mythical Zoan yang dimana buah iblis tersebut memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dengan dapat merubah dirinya menjadi burung api Phoenix yang menyala, Marco seolah dapat leluasa untuk terbang dan menyerang musuh-musuhnya dengan wujud tersebut. Sementara dengan wujud burung api miliknya ini, burung api Phoenix milik Marco ternyata mempunyai warna api yang berbeda jika dibandingkan dengan api pada umumnya. Dia mempunyai jenis api berwarna biru dan memiliki keunikan tersendiri di balik kekuatannya itu, di mana kekuatannya justru lebih menonjol dalam segi pertahanan ataupun untuk melakukan suatu penyembuhan. Dalam hal pertahanan, kita selalu melihat Marco dapat menepis serangan-serangan musuhnya ketika dalam pertarungan. Dalam hal ini, burung api Phoenix milik Marco memang terlihat sekilas seperti pengguna jenis Logia. Akan tetapi dalam hal mengembalikan tubuhnya seperti semula ketika terkena serangan, Marco melakukannya dengan cara meregenerasi tubuhnya dengan cepat seperti halnya yang telah dimitoskan pada jenis burung Phoenix. Lalu dalam hal sesi penyembuhan, kita dapat mengetahuinya setelah pasca peperangan besar di Marineford. Marco pun saat itu telah menjadi seorang dokter di tempat asal Shirohige, sekaligus merawat sisa anggota yang terluka di sana. Sementara pada saat insiden peperangan di Kastil Onigashima, Marco juga saat itu dapat menyembuhkan para samurai termasuk Chopper yang telah terkena serangan virus yang dibuat oleh Queen. Dengan api biru Phoenix-nya, Marco menyembuhkan mereka dengan cara menetralisir virus tersebut. Seperti pengguna Mythical Zoan pada umumnya, kemampuan Marco yang lain terdapat pada mode hybrid yang bisa dia lakukan. Dengan wujud manusia setengah burung, wujud Marco ini dapat lebih leluasa untuk menggunakannya dalam sesi pertarungan. Memang selama dalam hal pertarungannya, kita belum sepenuhnya melihat Marco dapat bertarung secara sengit sampai tuntas melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, kita pun menempatkan dia pada deretan terakhir sebagai pengguna Mythical Zoan terkuat. Buah iblis Hebi Nomi, model Yamata no Orochi. Kozuki Orochi merupakan salah satu mantan shogun di negeri Wano yang telah tewas pada insiden peperangan besar yang telah terjadi di negeri Wano. Dia merupakan seorang pengguna buah iblis Mythical Zoan yang mampu merubah dirinya menjadi ular berkepala 8. Memang sejauh ini tak banyak kemampuan yang diperlihatkan oleh Orochi selama menggunakan wujud ularnya tersebut. Akan tetapi jika kita menyimpulkan, salah satu kemampuan mengerikannya yaitu Orochi tidak akan mati jika hanya dipenggal satu kepala ularnya saja. Dan untuk mengalahkannya, tentu saja ke-8 kepala ularnya tersebut harus terputus dari lehernya. Pada chapter 1009 yang lalu, Kinemon sempat menebas beberapa kepala ular Orochi menggunakan teknik pedang terkuat milik Kozuki Oden. Akan tetapi ternyata seiring cerita berjalan, Orochi masih hidup dan mampu membuat suatu kekacauan kembali pada peperangan di Kastil Onigashima. Dan beberapa saat kemudian, dengan kecerobohannya sendiri, Orochi saat itu mampu dibunuh oleh Denjiro dengan bantuan Hiyori yang telah menjebaknya. Kejadian itu pun memang sedikit rancu, dikarenakan Orochi hanya dapat mengeluarkan satu kepala ular ketika Denjiro berhasil memenggalnya. Kemungkinan besar hal itu dikarenakan Orochi sedang berada dalam keadaan terjebak oleh belenggu iblis api yokai, sehingga wujud perubahan buah iblisnya tidak terlalu signifikan dan membuat Orochi harus mati di sana. Buah iblis Inu Nomi, model Kyuubi no Kitsune. Membicarakan tentang Kyuubi, tentu saja sebagian dari kalian sudah mengetahui tentang maksud yang satu ini. Ya, Kyuubi merupakan satu perwujudan siluman rubah yang memiliki ekor 9. Dan di anime One Piece, kekuatan ini ternyata dimiliki oleh seorang anggota bajak laut Kurohige yang bernama Katarina Devon.
Katarina Devon mendapatkan kekuatannya tersebut dari buah iblis yang telah dimakannya, yaitu Inu Inu no Mi model Kyuubi no Kitsune. Dan sejauh ini memang belum terlalu diperlihatkan mengenai kekuatan Kyuubi dari Katarina Devon tersebut. Akan tetapi buah iblis yang dimilikinya ini telah masuk dalam kategori Mythical Zoan yang dimana sudah sangat jelas memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain dapat merubah dirinya menjadi rubah berekor 9, Katarina Devon mampu menirukan wujud orang lain seperti yang dapat dilakukan oleh Bon Clay. Dan selain itu, dia juga dapat meniru kekuatan dari wujud yang ditirunya. Salah satu contoh yang pernah Katarina Devon lakukan adalah ketika dia menirukan wujud Absalom di saat Gekko Moria datang ke markas bajak laut Kurohige. Wujud penampilan serta suara yang ditirukan oleh Katarina Devon pada saat itu sangat persis seperti Absalom. Sehingga pada saat itu pun, Katarina Devon dapat mengelabui Gekko Moria yang datang ke markasnya. Buah iblis Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami. Seperti kebanyakan buah iblis Mythical Zoan lainnya, buah iblis milik Yamato ini juga diadaptasi dari makhluk mitos atau suatu entitas dari kepercayaan tertentu. Dan buah iblis tersebut terinspirasi dari Dewa Serigala atau lebih dikenal di Jepang dengan sebutan Makami. Menurut kepercayaan orang Jepang, Makami adalah serigala tua yang hidup di daerah Asuka. Makami juga dipuja dikarenakan dia merupakan dewa yang dapat menjaga tanaman dari babi hutan ataupun rusa. Selain itu, Makami juga dikenal sebagai dewa pelindung untuk manusia dari nasib yang buruk. Yamato sebenarnya tidak berniat untuk memakan buah iblis ini. Akan tetapi dikarenakan kecerobohan Kaido yang telah menyimpannya sembarangan, pada saat masih kecil Yamato memakan buah tersebut dikarenakan hanya dianggap buah-buahan biasa menurutnya. Dan terlepas daripada itu, kekuatan buah iblis Yamato ini telah dianggap Mythical Zoan kuat yang dimana dapat membuat dirinya menjadi manusia serigala. Sedangkan kemampuan lain sejauh ini dari buah iblis milik Yamato adalah dia dapat memanipulasi es seperti yang telah dia lakukan dengan cara membekukan musuh-musuhnya. Lalu pada manga One Piece chapter 1020, di sini telah diperlihatkan Yamato dengan menggunakan mode hybrid dari kekuatan buah iblisnya. Dan dalam mode hybridnya tersebut, Yamato dapat menyemburkan napas api dari dalam mulutnya seperti layaknya Bolo Bird yang Kaido lakukan. Dan jika Yamato nanti bergabung menjadi anggota bajak laut topi jerami, kemungkinan kemampuan dari buah iblisnya akan lebih diperlihatkan secara signifikan. Buah iblis Hito Hito no Mi model Daibutsu. Hito Hito no Mi model Daibutsu adalah buah iblis Mythical Zoan yang dapat membuat Sengoku berubah menjadi Daibutsu atau patung Buddha raksasa. Dalam bentuk patung Buddha raksasanya ini, Sengoku memiliki ukuran tungkai dan lengan yang cukup besar. Sementara untuk ukuran kakinya justru terlihat kecil jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Seluruh tubuhnya memiliki lapisan emas layaknya patung Buddha yang telah dipoles. Dan dalam bentuk patung Budanya ini, kekuatan Sengoku dapat meningkat secara ekstrim sesuai dengan ukuran bentuk tubuhnya. Dan dia pun dapat melancarkan serangan tapak Budanya dan meluncurkan gelombang kejut yang sangat kuat. Bisa dikatakan, jurus yang satu ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan dari kekuatannya itu. Bahkan jurus telapak Budanya ini bisa dikatakan sebanding dengan kekuatan Gura-Gura no Mi yang dikeluarkan oleh Shirohige. Buah iblis Uo Uo no Mi. Buah iblis Uo Uo no Mi juga merupakan buah iblis dari kalangan Mythical Zoan yang telah dikategorikan buah iblis yang sangat kuat. Buah ini telah dimiliki oleh Kaido yang dapat memberinya perubahan menjadi naga timur besar yang bersisik. Dengan wujud naga besarnya ini, Kaido dapat terbang dengan sangat leluasa menggunakan pijakan awan api yang telah dibuatnya. Dan wujud naganya ini juga sangatlah keras sehingga tak sembarangan orang dapat melukainya. Tak hanya itu, dalam wujud naga besarnya ini, Kaido dapat melancarkan semburan api yang dinamakan dengan serangan Bolo Bird. Dampak serangan Bolo Bird ini sangatlah besar sehingga Kaido dapat meledakkan suatu area dengan dampak yang begitu luas. Sementara dengan pijakan awan api yang telah dibuatnya, Kaido juga dapat menerbangkan benda yang sangat besar seperti halnya Pulau Onigashima yang diceritakan pada arc Wano Kuni sebelumnya. Lalu dalam versi tingkat tinggi kekuatan buah iblisnya, Kaido dapat berubah ke dalam mode hybrid seperti pada umumnya pengguna Mythical Zoan. Dalam mode hybridnya ini, kita pun telah mengetahui kekuatan Kaido dapat berlipat ganda jika dibandingkan dengan wujud naganya. Pada pertarungannya melawan Luffy, Kaido sempat unggul berkali-kali dengan mode hybridnya ini.
Akan tetapi sayangnya, pada ending pertarungan Kaido dapat dikalahkan seiring dengan kekuatan Luffy yang telah meningkat pesat. Buah Iblis Hito-Hitonomi model Sun God Nika. Pada alur cerita Arc Wano Kuni kemarin, cerita semakin dibuat menarik ketika Eiichiro Oda ngeprank kita dengan pernyataannya mengenai buah iblis milik Luffy, yang dimana buah iblis tersebut sebelumnya memiliki nama yaitu Gomu Gomu no Mi. Akan tetapi setelah Luffy dapat meningkatkan kekuatan buah iblisnya ke tingkat awakening, akhirnya identitas asli buah iblis tersebut pun terungkap. Dan ternyata buah iblis itu memiliki nama Hito-Hitonomi model Nika. Buah iblis ini masuk ke dalam kategori jenis Mythical Zoan, bukan sebelumnya yang kita sangka sebagai tipe Paramecia. Dan buah iblis ini juga masuk ke dalam mitos masyarakat kuno yang telah dianggap sebagai perwujudan dari Dewa Matahari. Dengan kekuatan buah iblis Sun God Nika, kita pun telah mengetahui sebelumnya bahwa Luffy dapat melakukan hal-hal gila tidak seperti biasanya. Dengan tingkat awakening yang telah dicapainya, dia pun dapat merubah area sekitar menjadi karet layaknya pengguna buah iblis Logia. Dan tak hanya itu, Luffy juga dapat menjadikan tubuh naga Kaido seperti karet ketika dirinya masuk ke dalam tubuh naganya. Jadi perubahan yang dilakukannya tersebut tak hanya benda sekitar yang dapat dijadikannya seperti karet. Akan tetapi Luffy juga dapat membuat lawannya terpengaruh seperti kekuatan buah iblis miliknya. Sementara hal gila lain yang telah dia lakukan pada saat pertarungannya melawan Kaido, Luffy saat itu dapat berubah ke dalam wujud raksasa yang sempurna, tidak hanya sebagian yang seperti biasa Luffy lakukan. Dan dengan hal-hal gila yang telah dilakukannya itu, pada akhirnya Luffy dapat mengalahkan Kaido yang dianggap makhluk terkuat di bumi saat itu. Sehingga oleh karena hal tersebut, dengan kekuatan buah iblis Sun God Nika ini bisa kita anggap sebagai buah iblis Mythical Zoan terkuat jika dibandingkan dengan yang lainnya. Oke, itulah seputar pembahasan mengenai hierarki Mythical Zoan versi Paradox. Jika kalian punya pendapat lain atau ada tambahan mengenai hal ini, kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan video selanjutnya. Salam Paradox.